Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, insyaallah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf ketika hadir di dalam masjid. Juga niat menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama di samping sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan telaah atau kajian kita masih pada bab istihbabil musafahah indal liqa wa basyashatil wajhi wa taqbili yadi rajuli salih wa taqbili waladihi syafaqatan. Bab menerangkan kesunahan bersalam-salaman, berjabat tangan ketika bertemu, dan manisnya wajah, kemudian mencium tangan seseorang yang saleh dan mencium anaknya karena kasih sayang kepada anak tersebut. Hadis yang keempat, an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhaniya lahu qala la. Daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu minna, seseorang di antara kami mendatangi saudaranya atau sahabatnya, ayan haniyalahu, apakah dia menunduk? Qala lah, kata Rasulullah, tidak. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah dia berpelukan dan saling cium-ciuman seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat? Qala lah, tidak, kata Rasulullah. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafiquhu, dia cukup
memegang tangannya dan bersalam-salaman. Qala fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafihuhu. Orang tersebut kembali berkata, apakah dia cukup memegang tangannya dan bersalam-salaman? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Jadi kalau seseorang di antara kita bertemu dengan yang lain, yang disunnahkan bukan berpelukan, yang disunnahkan bukan menunduk seperti orang Jepang, yang disunnahkan itu bermusafahah, bersalam-salaman, berjabat tangan. Itu yang disunnah. Namun apabila lama tidak bertemu atau melakukan perjalanan jauh, itu barulah boleh berpeluk-pelukan dan saling berciuman pipi. Nah, itu bisa. Atau dahi boleh. Karena pernah terjadi nanti di belakang ada hadis juga dianjurkan demikian. Tapi itu kalau orang berpergian jauh atau ingin melepas orang. Contohnya kawan umroh. Nah, umroh kan pergi jauh. Jauh umroh itu. Sekarang kalau tempatnya sama di sana, cuman perjalanannya lebih cepat. Kalau dulu bisa pakai perjalanan kapal berbulan-bulan. Dulu baru-baru kita merdeka, ulama-ulama kita belajar di kota Mekah itu berbulan-bulan diam di kapal. Baru sampai ke kota Mekah. Dulu orang belajar di Jambi, orang Tembilahan, itu seharian ke Jambi. Di As'ad, Nurul Iman, bawa bekal. Kenapa? Karena naiknya naik pompong. Seharian, kadang-kadang sampai bermalam di pompong pasang kelambu. Sekarang 7 jam sampai. Pakai mobil jalan darat sudah ada. Dulu orang ke Banjarmasin belajar di sana 3 hari baru sampai. Kenapa lama? Karena naik kapal dari Kuala Enok menuju ke sana. Lama perjalanan, sekarang mudah. Tapi tempatnya sama di situ. Nah, perjalanan jauh itu berarti pergi ke tanah haram sana, umroh, pergi haji. Datang kawan tadi itu boleh berpelukan. Boleh itu berpelukan, kemudian dicium dahinya atau di pipinya. Menandakan sayang begitu. Tapi kalau sekedar datang-datang biasa ya tidak usah. Ketemu di pasar ya tidak usah berpelukan. Cukup salam-salaman. Jadi tidak seperti orang Jepang kan menunduk dia. Nunduk. Kayak orang ruku jadinya ini. Tidak seperti itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kisata qala fiha. Fadanawna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalana yadahu. Faqabbalna yadahu. Daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau ada kisah, tapi panjang kisahnya. Di hujung-hujung kisah, fadanawna minan Nabi. Kami mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faqabbalna yadahu. Kami cium tangannya. Ini menandakan boleh mencium tangan orang soleh. Jadi sahabat pernah mencium tangan Nabi, bersalaman, cium. Tapi tangan Nabi, tangan sama-sama sahabat tidak. Artinya kalau sesama kita tidak usah mencium tangan, tidak usah mencium tangan. Cukup tangan orang tua, tangan ke atasnya, tangan ayahnya orang tua, tangan yang sejajar dengan orang tua, yaitu paman, dan tangan para ulama. Tangan orang-orang biasa jangan dicium. Nah, tidak ada sahabat mencium tangan sahabat yang lain.
Ini dikiaskan kepada ulama. Jadi kalau kita orang awam biasa ketemu dengan ulama, sunnah mencium tangannya. Orang jauh memang orang alim, orang besar. Cara mencium tangannya karena sahabat Nabi mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bukan ulama, boleh, tapi orang tua. Karena orang tua kita itu sama dengan ulama. Orang tua itu ada tiga. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan, namanya orang tua kandung. Ibu melahirkan, bapak membiayai, membesarkan. Ini urusannya urusan dunia. Dia membesarkan dalam kehidupan dunia. Yang kedua, ada orang tua itu yang mendidik kita. Kita punya guru besar, kemudian kita belajar kepadanya untuk supaya selamat di akhirat. Dia pun orang tua kita. Jadi sama orang tua. Yang ketiga, mertua, ayahnya ibu, ayahnya ibu. Ayahnya istri kita, ibunya istri kita, itu pun orang tua kita. Karena dia ayah atau ibu dari istri kita. Maka kita hormati, sebagaimana juga kita menghormati orang-orang tua. Di antara tiga ini, mana yang terlebih afdal? Maka ulama mengatakan, jika andai kata dia memang mempunyai guru yang benar-benar menyelamatkan dia untuk kehidupan akhirat, maka gurunya itu jauh lebih utama dibanding orang tuanya yang membesarkan dan melahirkan, mengurus hanya dalam kehidupan dunia. Karena si guru tadi menyelamatkan dalam kehidupan selama-lamanya. Itu guru. Tapi guru-guru yang besar yang memang kita meneladaninya. Orang-orang dulu besar-besar. Syekh Khatib Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini orang-orang besar yang mendidik, yang betul-betul perkataannya itu betul-betul memantapkan kita. Kadang-kadang satu perkataannya saja itu dipakai. Namanya kalau sudah seperti ini, ulama itu berarti berkarismatik. Katanya, contoh saja kata salah satu ulama karismatik di Kalimantan, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Beliau mengatakan, menganjurkan, dan beliau coba pakai yang putih-putih, karena yang putih-putih itu disukai Nabi Muhammad. Akhirnya sampai tukang becak pakai kopiah putih. Itu merata. Yang haji atau tidak haji pakai kopiah putih. Sampai tukang becak kata kawan pakai kopiah putih. Asalnya dia tidak pakai kopiah putih. Karena becak. Becak itu kan berkeringat. Berkeringat. Kalau pakai kopiah putih cepat kotor. Tapi pas ketika si Abah Guru mengatakan Nabi itu senang yang pakai putih-putih. Jadi kalau pakai baju usahakan kalau Jumatan putih, kalau pakai kopiah putih. Tidak perlu mesti haji. Karena kebiasaan Indonesia kalau sudah haji baru pakai kopiah haji. Kalau tidak haji tidak pakai kopiah haji. Di Arab tidak seperti itu. Rata-rata orang pakai kopiah putih. Akhirnya berubah, si tukang becak katanya yang biasa pakai kopiah hitam, putih kopiahnya. Nah ini namanya kata-katanya itu mandi dalam bahasa Jawa. Mandi, lain bahasa Indonesia mandi itu ya mandi. Mandi bahasa Jawa itu menancap, diikuti oleh orang lain. Namanya ulama yang berkarisma, yang mendidik. Itu lebih utama bahkan dibanding orang tua kita sendiri. Jadi boleh mencium tangan mereka, boleh mencium tangan orang tua. Tapi jangan dicium tangan sesama kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah.
beliau berkata, qadima Zaid bin Harisah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Zaid bin Harisah datang sedangkan Nabi Muhammad berada di rumah. Fa'atahu faqara al-bab. Dia datang kemudian mengetuk pintu. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru saubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil menarik bajunya. Fa'tanaqahu wa qabbalahu. Kemudian Nabi Muhammad memeluknya dan menciumnya. Nah, ini karena orang jauh datang ke rumah. Orang jauh datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad berada di rumah Siti Aisyah. Zaid bin Harisah datang ke kota Madinah. Berarti asalnya di lain kota Madinah. Orang luar kota datang ke kota Madinah ingin menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengetahui yang datang Zaid bin Harisah, cepat-cepat keluar menyambut sambil menarik bajunya. Kemudian dipeluk oleh Nabi Muhammad dan dicium. Ini menandakan rahmat sayang. Jadi kalau dari jauh silahkan. Ulama dari jauh ingin dicium pipinya silahkan. Cuman kita harus berperasaan. Jangan berebut-rebut. Dan lagi jangan tidak harum. Habis isya makan jengkol. Cabainya bercampur petai. Datang acara Isra wal Mi'raj. Melihat menyambut tamu. Datang kiainya, datang ulamanya, datang tuan gurunya, tangannya diambil, dicium, dipeluk, dicium lagi pipinya. Maka belum gosok gigi malah. Ini kacau nih. Paning beliau mau ceramah nih rasa. Ada bau patai jengkol, siapa tadi mencium? Nah, ini jangan seperti itu. Kita lihat-lihat. Mereka ingin dimuliakan, mereka mau kita muliakan. Ketika dicium tangannya mereka mau. Bahkan kadang-kadang mereka sengaja meletakkan minyak wangi. Karena kasihan orang mau mencium tangan. Nah, kita kadang-kadang tidak meletakkan minyak wangi ke tangan kita. Sehingga kadang-kadang hilang harumnya minyak wangi yang ada di tangan guru tadi. Hilang harumnya. Gara-gara banyak yang mencium tangan. Atau mereka penat, capek. Nah, jangan juga buka jalan, silakan duduk. Kalau dia datang dari jauh, penat. Jadi lihat-lihat keadaan. Lihat-lihat keadaan. Sunat seperti itu ya dicium. Peluk, cium. Cuman kalau kita sungkan, banyak sungkannya. Paling-paling sekedar mencium tangan sudah. Banyak sungkannya, sadar diri siapa kita begitu. Cuman beliau mereka tidak marah sebenarnya, cuman kita yang sungkan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhahu biwajhin taliq. Jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun meremehkan perbuatan baik sekalipun bertemu dengan seseorang, dengan saudara semuslim dengan wajah yang manis. Nah, jadi kalau bertemu dengan orang jangan wajahnya wajah masam. Wajahnya tuh pasang wajah manis. Kalau kita datang kedatangan tamu, kita baru tidur, maka jangan cepat-cepat keluar. Nanti tamu tidak enak pas dilihat. Nah, rupanya tidur orang tua yang punya rumah. Waduh, tidak enak bertamu nih kalau dia baru bangun tidur. Berarti gara-gara ulah dia terbangun. Nah, kita pun yang baru tidur tadi ke dapur dulu. Bawa pakai air, bawa wudu ke apakah. Sehingga tamu tadi enak melihat wajah kita,
pasang wajah manis sekalipun hati, waduh, tengah hati datang tamu ini, baru bangun katanya aku nih, gara-gara tamu inilah. Nah, cuma tidak boleh, tetap pasang wajah manis. Nah, jangan merengut, kasihan tamunya. Tamu itu kalau datang membawa rezeki, kalau dia keluar bawa penyakit. Hendaklah katanya dia datang habis air teh itu diminum. Itu bukan seperti itu maksudnya. Ada nanti rezeki di tempat lain. Rezeki itu bukan hanya sekedar rezeki yang isi, ada yang maknawi. Apa yang maknawi? Kesehatan, itu rezeki namanya. Akur dalam rumah tangga, itu rezeki namanya. Ketika dia keluar, maka dia membawa penyakit-penyakit yang ada di dalam rumah tadi. Maka bersyukur andai kata ada tamu datang. Nah, kita yang bertamu, ini yang tadi yang bukan bertamu, yang menyambut. Tapi kalau kita yang bertamu ingin datang ke rumah orang, kita pun harus perasaan. Lihat jam-jam bertamu. Jangan jam 2 siang, itu jamnya orang tidur. Hadir ke rumah orang habis asar. Jam 5, jam 4.30, itu yang di kantor pun sudah pulang dia. Kemudian sebelum sholat maghrib dia sudah. Habis juga sudah sholat asar, dia waktu itu santai. Kemudian pagi-pagi sebelum berangkat, nah itu bolehlah sebentar bertamu seperti ini. Datang ke rumahnya, bahkan sekarang gampang. Pakai telepon dulu, ada di rumah. Jangan waktu-waktu orang sibuk, jam 10 umpama, jam 12, apalagi jangan. Cari makan siang, cuma itu. Datang orang lagi makan, orang tidak enak, tidak menawarkan makanan. Ini jangan. Lihat-lihat keadaan lah. Habis isya bisa, habis maghrib kadang-kadang lihat keadaan orangnya. Kalau orangnya senang berwirid, senang ngaji, jangan. Biasanya habis maghrib itu orang senang masih beramal ibadah menjelang salat isya. Habis salat isya silahkan bertamu jam 8, jam 8.30. Dan ketika sampai jam 10, jangan lagi sudah. Itu waktu orang beristirahat. Jadi lihat-lihat keadaan. Itu ketika kalau kita yang bertamu. Kalau kita yang menyambut, tetap pasang wajah-wajah manis. Jangan, kata Rasulullah, remehkan sedikit pun perbuatan baik, sekalipun hanya sekedar memasang wajah manis ketika kita bertemu dengan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Daripada sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad kata beliau mencium Hasan bin Ali. Ini cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad, anak Ali bin Abi Thalib, anak Sayyidah Fatimah. Anak pertama namanya Hasan. Radhiyallahu anhu. Sahabat cucu Nabi Muhammad Hasan ini paling mirip dengan Siti Fatimah. Anak laki-laki tapi mirip mama. Sedangkan Siti Fatimah itu paling mirip dengan Rasulullah. Anak perempuan tapi mirip abah. Di antara anak Nabi Muhammad, Abdullah, Ibrahim, Qasim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, apalagi itu. 6, 7 anak Nabi Muhammad. Seluruhnya yang laki-laki itu, yang 3 itu orang mirip Nabi Muhammad. Yang mirip Nabi Muhammad malah Siti Fatimah, anak bungsu, anak perempuan. Anak perempuan tapi mirip dengan Nabi Muhammad. Dan meninggalnya pun 6 bulan setelah meninggal Nabi Muhammad. Yang lainnya duluan meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal. Siti Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Yang paling mirip dengan Siti Fatimah ya Hasan. Husain mirip ke bapak, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Hasan dari kepala ke pusat itu mirip Nabi Muhammad karena wajahnya mirip ibunya Siti Fatimah. Sedangkan Imam Husain ini dari pusat ke bawah mirip Nabi Muhammad.
Sedangkan pusat ke atas ke ayahnya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Maka karena Imam Hasan ini mirip dengan Nabi Muhammad, berebut orang menikahkan anaknya dengan Imam Hasan. Maka Imam Hasan ini menikahi kurang lebih 200 perempuan. Banyak istri beliau. Cuman ganti-gantian itu. Bukan 200-nya seperti itu. Dapat 4, datang lagi orang lain, tolong kawini anak saya. Kenapa? Karena kerinduan dengan Nabi Muhammad. Ingin dapat cucu nanti mirip wajahnya dengan ayahnya, sehingga mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad. Itu tidak dilakukan kepada Imam Husain, karena Imam Husain mirip kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi mengharap mudah-mudahan mau ngawini anak saya, habis dikawini tinggalkan tidak masalah, yang penting punya anak dia. Punya anak, mudah-mudahan punya cucu yang mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad. Jadi berebut orang. Nah, kalau kita seperti itu, berebut orang, nawarkan. Apakah tidak cemburu istrinya? Ya, cemburu, pasti ada cemburu. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sendiri melarang, jangan kalian nikahkan anak gadis kalian dengan Hasan, karena nanti akan ditinggalkan. Apa kata sahabat-sahabat yang lain? Kami tidak peduli, tinggalkan, tidak masalah, yang penting sudah kawin dengan Sayyidina Hasan. Itu karena mudah-mudahan punya cucu. Cucunya ini mirip dengan ayahnya, maka otomatis mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya kerinduan yang mendalam. Rindu dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada model seperti itu sekarang. Ustaz, salah satu Ustaz, kita ini salahnya, orangnya alim tinggal di Tembilahan. Kita ini salahnya, ini bicara sesama kiai, kita ini salahnya kiai tinggal di Tembilahan. Kitanya salah satu kiai, coba kita tinggal di Banjar sana. Wah, ini ada yang nawari kita, ada. Nah, ini anaknya ini. Cuma tinggal di Tembilahan. Nah, cuma tinggal di Tembilahan. Coba kita di Banjar. Wah, selesai dah, kita mungkin punya dua-dua dah masing-masing. Ada salah satu kiai seperti itu, bilang kepada kiai yang lain, silakan, kata yang satu, pindahlah kau ke Kalimantan sana. Pindah Kalimantan. Kalau Tembilahan sempat 2 saja, hilang pengajian ibu-ibu. Sunyi pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu tidak lagi timbul. Kenapa? Dipecat oleh pengajian ibu-ibu. Ini karena katanya punya 2 istri. Kalau Kalimantan, almarhum meninggal, Kiai Zamzam meninggal, belum. Beliau 2 atau 3. Kadang-kadang ke Brunei 1, Kalimantan 1. Syekh Nurdin Marbu sama seperti itu, karena sibuk, kadang di bawah, tinggal pindah nanti ke Malaysia Mahadang 1. Jadi yang di Kalimantan tidak sibuk menjaga, kadang-kadang kan sibuk bawa terus, laki sibuk kesana ke sini, bahkan kadang-kadang ngajar ke Mesir. Ini kalau tidak kuat istrinya, tidak sanggup mendampingi terus, maka yang satu tinggal di Brunei. Jadi kalau Syekh Zamzami ke Brunei, ada sudah Mahadang di sana, ngajar orang alim keliling ke mana-mana. Tidak sanggup di bawah 1 orang, tadi penat, belum menjaga anak dan sebagainya. Mana tadi? Jadi jangan jadi Imam Hasan dan Husain, jadi Imam Hasan itu mirip dari pusat ke atas, Imam Husain mirip Nabi Muhammad dari pusat ke bawah. Babu iyadatil marid, bab habis masalah salam-salaman atau bermusafahat. Selanjutnya bab menjenguk orang sakit. Ini pun penting. Besar pahalanya menjenguk orang sakit. Cuman kita ketika menjenguk ya perasaan juga.
Jangan lama-lama. Kadang-kadang orang sakit ini malah senang sendirian dia. Dijenguk malas kadang-kadang. Kenapa malas? Karena otomatis yang sakit itu pun malah dini tamu tadi. Sedangkan waktu itu sedang sakit. Jadi orang sakit itu kadang-kadang senang malah sendirian dibanding dijenguk. Karena otomatis ketika dia baring ingin duduk. Karena tadi melayani tamu tadi. Maka kita sebagai tamu jangan lama. Cukup mendoakan, bawakan buah tangan, bingkisan yang sekira-kira dapat dipakainya. Kalau dia kena penyakit mah, jangan bawakan nanas. Tidak akan termakan olehnya. Kalau dia kena penyakit mah atau kena gula, jangan bawakan durian, tidak termakan. Yang paling baik itu lembaran merah masuk amplop, salamkan kepada dia, nah itu terpakai. Jadi kadang-kadang membawakan sesuatu yang dia tidak akan bisa memakan. Bawa apel lah, bawa jeruk lah, bingkisan, dahlah bawanya berat, datang ke sana dan dia pun tidak termakan. Jadi yang paling gampang saja, duitnya tadi paling gampang. Jangan dibelikan makanan, masukkan ke amplop, kasihkan kepada dia. Nah itu senang malah dia. Mungkin kurang beras, dia bisa beli beras. Mungkin kurang lauk, dia bisa beli lauk yang sesuai dengan selera yang sakit tadi. Jadi caranya seperti itu. Jangan lama-lama, sebentar saja kemudian pamit. Nah itu caranya. Karena ada kadang-kadang memang sebagian orang sakit, apalagi sakit parah, dia tidak menerima tamu. Tidak mau menerima tamu. Apalagi sakit gigi. Itu jangan juga ya, jangan lama-lama ya. Itu bisa meradang dia. Lebih parah daripada sakit hati kata Pak Imam. Sakit gigi, bengkak gigi, wah itu jangan dimain-mainkan, itu bisa marah. Ya, apalagi sampai bengkak. Pernah ada salah satu ustaz, bahkan mulai sudah hampir kena stroke, sudah mulai mereng lidahnya, lidah bibirnya hampir mereng sudah. Tidak mau dijenguk dia. Kenapa ya? Membuat pikiran nanti. Akhirnya dibawa tukang urut, diurut, alhamdulillah sembuh. Baru dia mau dijenguk. Karena membuat pikiran tambah parah nanti karena stroke-nya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik dan hidayah, mudah berbuat taat, dapat kenikmatan hidup di dunia dan kesenangan hidup di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sampailah.